sekarang untuk DJ nggak mesti yang negatif. Banyak teman-teman aku yang jadi vegan, yang conscious tentang environment juga. Untuk sekarang sih menurut aku nggak semuanya negatif kalau kita lebih terbuka. Nah, soal DJ, masih ini juga DJ DJ. atau Udah lumayan dikurangin, apalagi sekarang pandemi juga kayaknya susah ya. Biasanya virtual kalau DJ. Tapi memang sebelum pandemi memang sudah dikurangin. Tadinya aku banyak tour di Indonesia. Sekarang agensi aku di UK, tapi untuk corporate event aja di Singapura. Dan misalnya ada di Asia atau di apa. Tapi tetap aku biasanya hanya ambil yang corporate event. Jadi biasanya aku setiap minggu atau setiap bulan. Kalau sekarang hanya ambil yang misalnya satu tahun berapa kali gitu. Hanya beberapa event aja. Nah, kalau di Indonesia ini kan profesi DJ ini, mohon maaf, masih dipandang negatif gitu ya, karena identik dengan kehidupan malam, hura-hura gitu. Nah, Nadia sendiri ini gimana awalnya bisa tertarik untuk jadi DJ, dan pertimbangan atas persepsi orang itu seperti apa? Pertimbangannya aku sih akunya lumayan agak ini ya, tadinya aku agak tabu juga karena yaitu pemikiran orang atau apa. Cuman waktu itu mamaku lihat kalau aku sudah mulai suka ke konser, suka ke acara-acara teman-teman, dan aku suka banget sama musik dance yang waktu itu biasanya adanya tuh di party di pub waktu kalau di Melbourne. Terus mama bilang daripada kamu datang ke partinya dan gak ngapa-ngapain, waktu itu aku juga masih lugu banget, cuman di pojokan hanya diem dan kadang-kadang dance sedikit. Mama bilang daripada kamu diem, mendingan kamu di atasnya aja, kamu jadi DJ-nya. Terus aku bilang ya juga ya. Terus mama ajakin aku les untuk jadi DJ. Sebelum lesnya selesai, aku udah diajakin untuk tour. Ya udah akhirnya diambil. Tapi biasanya waktu itu mama selalu ikut. Mama yang selalu jagain, kalau enggak adekku jadi tandem aku untuk drum. Ya itu setelah main DJ biasanya pulang langsung. Jadi nggak diem-diem dulu sebelum nikah ya. Setelah nikah suami yang temenin. Kalau enggak biasanya ada manajer yang temenin aku. Terus ya udah langsung pulang ke gitu. Kalau di Singapura juga sama sih, hanya datang pas sound check, setelah selesai langsung pulang. Jadi ya, dan menurut aku juga kalau sekarang untuk DJ nggak mesti yang negatif. Banyak teman-teman aku yang jadi vegan, yang conscious tentang environment juga. Dan bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia juga banyak yang mempromosikan tentang global warming, plastik juga, masalah plastik. Terus banyak yang untuk charity juga. Jadi untuk sekarang sih menurut aku nggak semuanya negatif kalau kita lebih terbuka. Dan aku juga kalau misalnya aku DJ, biasanya aku nggak terlalu buka-bukaan gitu. Karena itu yang pengen aku jauhin, nggak jadi menjual. Biasanya kalau di Indonesia kebanyakan yang jadi DJ biasanya jual badan atau ditontonkan badannya. Kalau sebisa mungkin waktu itu aku tutup, outfitnya nggak terlalu terbuka, itu usahakan. Apa itu pesan dari mama juga? Mama. Ya, karena soalnya mama yang menganjurkan gitu ya. Enggak sih, mama terserah aku, tapi kalau di Bali aku suka baju yang, kalau di Bali kan panas juga ya, pasti pakai baju yang terbuka. Di sini juga kadang-kadang aku deket sama pantai, jadi tetap kebuka juga. Cuman ya tujuannya bukan pengen lihat nih body aku gitu. Tujuannya hanya lebih nyaman pakai baju kayak gini di cuaca yang seperti ini, hanya itu.
Ya, dan mama ya terserah aku mau kayak gimana, tapi ya aku senyamannya aku. Nah, kalau suami sendiri gimana sih soal penampilan Nadia gitu? Kayak Eh, waktu kalau di perform gitu ya sebagai DJ atau sehari-hari dengan pakaian yang Nadia suka gitu, ada komen nggak? Oh, dia lebih komen daripada mama aku. Dia biasanya, Mana juga? kenapa pakai baju ini? Katanya, coba pakai Apa yang baju yang ini. biasanya dikomplain? Nggak komplain sih. Dia cuma suka kalau aku pakai baju yang lebih rapi atau uh, uh, kayak apa ya, lebih feminim. Ya, rapi sedikit. Tapi ya nggak bisa setiap hari juga kan. Tertutup atau seperti apa gitu? Oh, dia lebih sukanya yang terbuka ya. Ya, tapi rapi gitu ya. Rapi, tapi bukan terbuka maksudnya yang gimana gitu. Maksudnya kalau misalnya kita lagi ketemu teman-teman mereka dia lebih suka yang lebih stylish. Nah, kalau Nadia sendiri ke suami gimana? Apa juga lebih suka penampilan dia seperti apa gitu tuh? Kalau dia kan biasanya di belakang layar terus. Aku suka kalau dia rapi tapi tetap casual. Tapi ya kan aku terima apa adanya, ya nggak masalah dia mau pakai apapun.